Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, kembali kita akan coba bahas terkait soal uji sertifikasi profesi ya, terkait dengan PT Alvaro ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas dengan menggunakan aplikasi Maya Accounting. Nah, di sini akan kita coba mengerjakan laporan keuangan atau mengelola jurnal ya dari PT Alvaro, di mana kita lihat untuk kebijakan akuntansi sendiri yang ada di PT Alvaro, ya kita lihat di sini pada umumnya sama dengan soal-soal sebelumnya ya. Kemudian terkait transaksi pembelian atau kebijakan akuntansi terkait pembelian di sini pun sama ya, tidak jauh beda bahwa setiap pembelian itu akan dikenakan PPN atau fed in ya, PPN masukan sebesar 10%. Kemudian di sini pun ada termin ya, termin terkait pembelian yaitu 2/10 net per 50. Artinya jika pembayaran utang dalam jangka waktu 10 hari kita dapat potongan 2%. Jangka waktu hutangnya ada 50 hari. Di sini jika keterlambatan membayar utang atau kita membayar utang lebih dari 50 hari kita dikenakan denda 1%. Terkait kebijakan pengeluaran kasnya di sini pengeluaran kas di atas 1 juta itu akan dibayar dengan menggunakan cek, dan jika pengeluaran kasnya sebesar 1 juta atau kurang akan dibayar dengan menggunakan dana kas kecil. Sedangkan sistem pencatatan kas kecil sendiri ini menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system. Dan pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 500.000 atau kurang. Lalu terkait kebijakan terkait penjualan di sini sama ya, ada PPN keluaran sebesar 10%, dan di sini ada termin 1/10 net 30. Artinya jika kita menerima piutang kurang dari 10 hari atau waktu 10 hari dari transaksi penjualannya, kita memberikan potongan 1% dengan jangka waktu eh, piutangnya itu 30 hari. Dan apabila customer membayar lebih dari 30 hari, kita akan kenakan denda sebesar 1%. Itu terkait kebijakan akuntansi penjualan. Lalu kemudian terkait persediaan ini menggunakan metode FIFO ya, dengan pencatatan menggunakan sistem perpetual. Artinya jika sistem perpetual yang kita gunakan, maka setiap adanya transaksi penjualan baik tunai atau kredit, maka kita akan mencatat juga harga pokok barang yang kita jual dan seterusnya. Kemudian ini nama-nama akun yang akan kita gunakan ya, mulai dari akun aset, kemudian liability atau utang, kemudian ada modal, pendapatan dan lain-lain. Ini nama akun yang akan kita gunakan, dan ini adalah saldo awal yang ada di PT Alvaro. Nilai total saldo debit kreditnya adalah 1.708 juta sekian ya. Ini saldo awalnya. Lalu ini ada data customer-nya, ada 4 customer ya, Toko Benua Jaya, Serasi, Angel, dan Kencana. Dan ini daftar piutang atau saldo piutang kita. Lalu dilanjutkan dengan data supplier, ada 3 supplier, kita ada Nusa Indah, Dian Persada, dan Mekar Nusa 2. Dan ini ada daftar saldo utang kita kepada supplier ya. Lalu ini ada daftar persediaan barang dagang kita, dan seterusnya ini. Oke, di sini untuk tahapan proses pencatatan jurnal, silakan kalian persiapkan dulu untuk jurnis jurnalnya, mulai dari sales jurnal, kemudian cash receipt jurnal, lalu purchase jurnal, cash payment, petty cash, jurnal umum atau general jurnal, lalu siapkan juga kartu persediaan, lalu buku besar pembantu, baik itu piutang maupun buku besar pembantu utang, dan seterusnya. Ini harus kalian siapkan terlebih dahulu. Dan apabila bentuk-bentuk jurnal sudah kalian persiapkan, kita akan coba mulai mengisi proses pencatatan jurnal ini. Nah, sebelum kita mulai melakukan proses pencatatan, yang harus kalian lakukan di awal adalah silahkan masukkan saldo awal. Yang pertama adalah saldo awal piutang ini dari customer atau data customernya. Dari toko Benua Jaya ada saldo 33 juta 30 sorry 23.100.000. Toko Serasi masih ada piutang 16.500.000. Toko Kencana 17.600.000. Saldo awal piutang ini
silakan kalian masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger akun receivable. Silakan masukkan saldo awalnya dengan cara seperti ini ya, masukkan tanggal 1, kemudian saldo, refnya silakan kalian buatkan TB. Lalu di kolom debit kredit untuk saldo piutang kalian masukkan di sisi sebelah debit. Begitupun dengan toko serasi sama ya, tanggal 1 saldo masukkan tadi di sisi debit, dan toko Angel saldo awalnya untuk toko Angel kosong tidak ada, dan toko Kencana saldo awal juga di sisi debit 17.600.000. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan masukkan data saldo utang ya, data saldo utang kita kepada supplier. Itu pun sama, kita masukkan ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger akun payable ini. Dengan cara silakan masukkan tanggal 1, keterangannya atau deskripsinya saldo, lalu refnya TB, TB itu artinya trial balance ya. Lalu di kolom balance atau debit kredit untuk saldo utang, kalian masukkan di sisi sebelah kredit ya. Begitupun dengan PT Dian Persada, sama caranya kita masukkan juga saldonya di sisi kredit. PT Mekar Nusa tidak ada saldonya. Itu yang kedua. Yang ketiga, silakan masukkan persediaan awal barang kita, yaitu Samsung Galaxy Frame, saldo awalnya adalah 80, dan Samsung Galaxy V ini sebesar 70. Dan harga pokoknya beserta totalnya akan masukkan juga di saldo awal. Nah, untuk saldo awal persediaan ini kalian masukkan di kartu persediaan atau inventory card. Ya, silakan masukkan dengan cara untuk Samsung Galaxy Frame tanggal 1, deskripsinya saldo. Lalu karena saldo, silakan masukkan langsung ke kolom balance dengan cara masukkan jumlah persediaan di kolom unit yaitu 80 ya, di sini. Dengan harga per unit 500.000, kalian masukkan di kolom price, lalu totalnya 40 juta, itu kalian masukkan di kolom total ini ya, 40 juta ini. Dan begitu pun dengan Samsung Galaxy V ini. Kalian masukkan di kartu persediaan atau inventory card untuk Samsung Galaxy V. Masukkan tanggal 1 sebagai saldo awal, langsung ke kolom balance. Masukkan jumlah persediaannya, harga pokoknya, dan totalnya ini. Oke, seperti itu. Nah, setelah saldo awal ini kita masukkan, baik itu saldo piutang, saldo utang, dan saldo persediaan barang dagang ini, lalu kita akan mulai proses pencatatan jurnalnya mulai dari dokumen transaksi nomor 1 ini. Oke, baik, untuk mempermudah proses pencatatan, kita akan coba belah seperti ini ya, untuk lembar kerjanya, soal dan lembar kerjanya. Kita mulai dari pencatatan dokumen transaksi nomor 1. Oke, dokumen nomor 1 di sini ada voucher kas kecil ya. Voucher kas kecil itu artinya pengeluaran dengan menggunakan kas kecil. Nah, untuk pengeluaran dengan menggunakan kas kecil ini akan kita catat di jurnal yaitu jurnal petty cash, jurnal. Oke, kita akan masukkan ke jurnal petty cash dengan cara yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya, kemudian nomor dokumennya atau nomor transaksinya, bukti transaksinya ada tanggal 2 di sini. VKK 2 step 1. Keterangannya di sini kita lihat pembelian perlengkapan. Kita masukkan sebagai pembelian perlengkapan. Lalu karena pengeluaran kas kecil, kita mulai dari sisi kredit. Di sini kita mengeluarkan petty cash 800. Langsung masukkan di kolom petty cash sisi kredit 800, di mana 800 ini untuk pembelian perlengkapan. Nah, untuk pembelian perlengkapan, maka akan kita gunakan akun store supplies. Di mana untuk kode akun store supplies itu adalah 1/1320. Di total nilainya adalah 800. Seperti ini. Oke, itu cara mencatat ke dalam jurnal jika ada pengeluaran kas kecil ya, cukup mudah. Lanjut ke dokumen nomor 2, di sini ada faktur. Kita tahu bahwa faktur itu adalah transaksi kredit. Nah, penjualan atau pembelian kredit kita lihat kopnya. Di sini adalah kopnya perusahaan kita atau perusahaan yang sedang kita kerjakan laporan keuangannya. Artinya, jika ada faktur, kopnya perusahaan sendiri, maka ini bisa kita simpulkan sebagai transaksi penjualan secara kredit. Nah, apabila ada transaksi penjualan secara kredit, yang pertama kita akan catat di jurnal penjualan atau sales journal.
Caranya adalah yang pertama kita masukkan tanggalnya ya. Di sini kita lihat tanggal transaksinya ada tanggal 4. Kita masukkan tanggal 4 dengan nomor fakturnya adalah FP FPJ 12 strip 1 ini ya. Lalu deskripsinya kita kita masukkan kita jual kepada siapa. Di sini kita jual kepada toko Benua Jaya. Kita masukkan di description toko Benua Jaya. Oke, apabila ada transaksi penjualan, maka kita akan catat mulai dari sisi sebelah kredit. Kita mulai dari kolom sales. Untuk kolom sales itu kita masukkan jumlah penjualannya atau subtotalnya. Di mana kita lihat jumlah penjualan ini adalah 29.500.000. Kita masukkan di kolom sales ini. Oke. Lalu kemudian untuk kolom PPN atau fade out kita ambil dari PPN 10% ini. Oke, yaitu 2.950.000. Kita masukkan ke sini. Dan untuk freight-nya itu kita ambil dari beban angkut ini, Rp35.000. Kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini ya, kolom freight. Nah, lalu kemudian setelah itu untuk mencari berapa nilai piutangnya, kita jumlahkan. Sales ini ditambah fade out, ditambah freight collected, itu kita jumlahkan masukkan di sisi debit kolom account receivable. Nah, seperti ini. Sehingga totalnya adalah 32.485. Ini sesuai atau terkonfirmasi dengan jumlah total ini. Sudah sama. Oke, itu yang pertama, jika ada transaksi penjualan kredit ya. Yang kedua, jika ada transaksi penjualan kredit seperti ini, yang kedua adalah setelah kita masukkan ke jurnal penjualan, maka penjualan kredit akan memunculkan piutang dagang. Di sini muncul piutang dagang atas nama toko Benua Jaya, itu adalah 32.485. Munculnya piutang atau bertambahnya piutang kepada toko Benua Jaya, ini akan kita masukkan ke buku besar pembantu piutang. Di sini, atas nama PT Benua, mana tadi? Toko Benua Jaya ya. Di sini kita masukkan ke buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger akun receivable. Caranya kita masukkan dulu tanggalnya, lalu keterangannya itu adalah sumbernya tadi. Bahwa piutang tadi muncul di sales journal. Kita masukkan deskripsi sales journal. Lalu ref-nya adalah SC di sini. Oke, di sales journal tadi piutang itu muncul di sisi di sebelah debit ya. Piutang muncul di sisi sebelah debit 32 juta sekian. Maka di buku besar pembantu piutang kita masukkan di kolom posting itu di sisi debit di sini yaitu 32.485. Lalu setelah kita masukkan atau kita posting ke buku besar pembantu ini, kita jumlahkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo 23.100.000, ada posting dari sales jurnal 32 juta sekian. Sehingga karena debit ketemu debit, ini kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita letakkan sebagai saldo di bawahnya. Saldo debit sebesar 55.585.000. Seperti ini. Oke, itu yang kedua. Jika ada transaksi penjualan kredit. Yang ketiga, adanya penjualan kredit ini pun akan berpengaruh terhadap persediaan barang dagang kita, ya. Berpengaruh terhadap persediaan barang dagang kita. Nah, pengaruh terhadap persediaan barang dagang kita, kita akan masuk ke kartu persediaan, ya. Kita akan masuk kartu persediaan, kita lihat di sini bahwa di tanggal 4 kita menjual 20 unit untuk Samsung Galaxy Frame dan 15 unit untuk Samsung Galaxy V. Nah, sekarang kita masuk ke kartu persediaan yang Samsung Galaxy Frame terlebih dahulu. Kita masuk ke Samsung Galaxy Frame. Cara memasukkannya, perhatikan di sini. Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal transaksi tadi tanggal 4 ya. Oke, kemudian invoice-nya kita masukkan atau nomor fakturnya. Keterangannya di sini adalah karena ini adalah penjualan, maka kita masukkan keterangan penjualan boleh. Atau kita masukkan juga toko Benua Jaya juga boleh. Artinya penjualan kepada toko Benua Jaya juga boleh. Nah, karena penjualan barang, maka di kartu persediaan kita masuk ke kolom out. Kalau ke kolom out, kita masukkan jumlah penjualannya itu adalah 20 unit. Kemudian harga pokok barang yang kita jual ini itu untuk kolom price di kolom out, kita ngambil nilai atau harga price di kolom balance. Karena harga pokok, jangan dimasukkan harga jualnya ini. Tapi untuk price di kolom out, ngambil price di kolom balance, yaitu 500.000. Sehingga totalnya untuk 20 unit, total harga pokoknya itu adalah 10 juta.
seperti ini. Ya, 10 juta ya benar ya. Oke, 10 juta seperti ini. Lalu kemudian setelah kita masukkan jumlah penjualan dan harga pokoknya, kita masuk ke saldo atau balance. Sebelumnya ada 80 unit, dijual 20, sehingga persediaan kita sekarang berkurang menjadi 60 unit. Oke, 60 unit ini karena sisa 80, maka harga pokoknya pun menyesuaikan di atasnya. Sehingga persediaan kita atau nilai persediaan kita sekarang menjadi 30 juta karena terjual 10 juta ini. Oke, itu yang pertama untuk 20 unit. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan Samsung Galaxy Fame ini. Oke, Samsung Galaxy Fame. Nah, untuk Samsung Galaxy Fame, sama kita masukkan tanggalnya, kemudian nomor fakturnya, keterangannya. Untuk Samsung Galaxy Fame, kita masuk kolom out ya. Samsung Galaxy Fame kita menjual 15 unit. Dengan harga pokok untuk Samsung Galaxy Fame itu adalah 600.000. Kita masukkan di kolom price ini. Oke, sehingga total harga pokok untuk 15 unit itu adalah 9 juta. Nah, kemudian kita akumulasi atau perhitungan dengan saldo. Sebelumnya ada 70 unit, dijual 15, sehingga sekarang persediaan kita berkurang menjadi 55. Untuk 55 harganya masih 600, sehingga nilai persediaan kita sekarang per tanggal 4 untuk Samsung Galaxy Fame itu adalah untuk Samsung Galaxy V itu adalah 33 juta. Oke. Itu cara memasukkan ke dalam kartu persediaan. Lalu belum selesai di sini, kita lihat bahwa untuk penjualan 20 unit dan 15 ini memiliki harga pokok barang yaitu 10 juta untuk 20 unit, 15 unit, 9 juta untuk 15 unit. Sehingga harga pokok barang yang 15 unit dengan harga pokok barang yang 20 unit ini kita jumlahkan. 10 juta ditambah dengan 9 juta sehingga totalnya 19 juta. Nah, harga pokok barang yang kita jual ini atau total harga pokok barang yang kita jual ini kita akan masukkan kembali ke sales journal di sini. Oke, kita masukkan di sales journal itu di kolom merchandise inventory dan kolom cost of goods sold di sisi debit. Sehingga di sisi debit cost of goods sold 19 juta, di sisi kredit merchandise inventory 19 juta. Oke, itu cara memasukkan jika ada transaksi penjualan secara kredit. Yang pertama tadi kita masukkan dulu nilai penjualannya di sales journal ini, kemudian setelah itu kita masukkan munculnya piutang ini di buku besar pembantu piutang atau subsidiar Legend Receivable. Setelah itu baru kita catatkan penjualan itu ke kartu persediaan atau berkurangnya persediaan kita masukkan ke sini. Setelah kita masukkan ke kartu persediaan, kita mendapatkan harga pokok barang yang kita jual dari 20 unit dan 15 unit ini. Setelah kita dapatkan, kita jumlahkan harga pokok masing-masing barang ini, lalu kita kembali ke sales journal untuk memasukkan harga pokok tadi ke sisi debit 19 juta dan sisi kredit merchandise inventory 19 juta. Oke, ya agak sedikit panjang jika ada transaksi penjualan seperti ini. Oke, lanjut ke dokumen berikutnya yaitu nomor 3. Oke, di nomor 3 kembali ada voucher, artinya pengeluaran kas kecil. Kita langsung saja masuk ke jurnal petty cash. Kita masukkan tanggal dan nomornya atau buktinya di sini adalah VKK 12-2. Di sini kita lihat adalah untuk tagihan rekening telepon bulan November. Kita masukkan di sini. Nah, di sini kita mengeluarkan petty cash, kita langsung dari sisi kredit ya, mengeluarkan petty cash 450, yaitu untuk tagihan rekening telepon bulan November akan kita gunakan accrued expense atau utang beban. Di mana utang beban ini memiliki kode akun itu 2-1211. Totalnya samakan dengan nilai petty cash yang kita keluarkan yaitu 450. Oke, itu voucher ya, cukup mudah. Lalu yang ke dokumen nomor 4 ada bukti penerimaan kas. Di sini keterangannya adalah pelunasan faktur. Jika kita menerima uang dari pelunasan faktur, berarti ini adalah pelunasan piutang. Nah, jika ada penerimaan kas dari pelunasan piutang, maka memasukkan ke dalam jurnal yang pertama, kita akan catat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Ya, cash receipt journal. Cara mencatatkan ke dalam jurnal penerimaan kas, kita masukkan dulu tanggalnya, yaitu tanggal 5 beserta nomor buktinya BKM 12 step 1.
Keterangannya di sini kita lihat kita terima dari toko Kencana. Berarti kita masukkan deskripsinya adalah toko Kencana. Oke, karena periman kas, maka kita isi dari sisi debit. Kita mulai langsung dari cash in bank. Di sini kita lihat bahwa jumlah yang kita terima totalnya adalah 17.424. Kita masukkan ke sini. Oke. Lalu kemudian jumlah piutangnya itu adalah 17.600. Ya, 17.600 kita masukkan di kolom convertible seperti ini. Nah, 17.600. Ternyata kita lihat di sini bahwa piutangnya 17.600, tapi kita nerima hanya 17.424 di sini. Kalau kita lihat sesuai dengan termin bahwa jika eh, ada customer melunasi kurang dari 10 hari, ada potongan sebesar berapa 1% ya. Kita lihat di sini yang kita terima tanggal 5, ternyata yang kita terima adalah pelunasan untuk tanggal 30 November. Dari tanggal 30 November ke tanggal 5 itu belum ada 10 hari. Berarti kita ngasih potongan 1%. Nah, besarnya potongan 1% ini, yaitu 176.000, kita masukkan di sisi debit di kolom order. Yaitu kita gunakan akun kodenya 42300, nama akunnya adalah sales discount. Totalnya di sini kita ambil 176.000. Sehingga ini kalau kita jumlahkan total cash in bank yang kita terima dengan ditambah dengan nilai potongan itu akan sama jumlahnya dengan nilai piutang dagang kita. Oke, itu yang pertama ya. Nah, jika ada periman kas dari perusahaan piutang, kita catatkan di cash receipt journal. Yang kedua, adanya pelunasan piutang otomatis akan mengurangi nilai piutang atas nama Toko Kencana. Nah, adanya pengurangan piutang kepada Toko Kencana atas nama Toko Kencana, kita akan masukkan di buku besar pembantu piutang atas nama Toko Kencana. Kita lihat di sini. Toko Kencana berarti yang ini. Oke, yang ini ya. Oke, caranya sama, kita masukkan tanggalnya tanggal 5. Tadi munculnya piutang atau berkurangnya piutang kita dapat dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. TB-nya adalah CRJ. Nah, di jurnal penerimaan kas tadi piutang muncul di sisi sebelah kredit. Oke, muncul di sisi sebelah kredit. Nilainya 17 juta. Nah, 17 juta ini kita masukkan di buku besar pembantu piutang, di posting atau kita posting di sisi sebelah kredit di sini. 17.600. Nah, setelah kita posting dari cash receipt ke buku besar pembantu piutang, maka kita akan akumulasi dengan nilai saldo. Sebelumnya ada saldo piutang 17.600. Lalu dibayar tanggal 5 sebesar 17 juta juga dibayar tanggal 17 tanggal 5 ya. Otomatis di sini punya ada piutang 17 dibayar tanggal 5 berarti piutang atas nama Toko Kencana per tanggal 5 itu sudah lunas atau selesai. Oke, itu jika ada transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang ya. Yang pertama tadi kita catat di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Yang kedua, kita catat di buku besar pembantu piutang untuk mengurangi piutang atas nama customer Toko Kencana. Oke, itu bukti penerimaan kas. Sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 5. Di nomor 5 kembali ada faktur di sini ya. Ada faktur, tetapi kita lihat kopnya PT Nusa Indah. Jika ada faktur kopnya perusahaan orang lain, maka ini namanya pembelian kredit ya. Nah, sekarang bagaimana transaksi pembelian kredit ini kita catat di jurnal? Yang pertama, kita akan catat di jurnal pembelian atau purchase journal. Cara mencatatkannya kita masukkan tanggal dan nomor fakturnya. Tanggal 5 ya, di sini masih tanggal 5. Nomor fakturnya adalah NP2 plus strip 12. Di sini kita beli atau kita beli di sini, kita beli barang kepada Toko Nusa Indah atau PT Nusa Indah, sorry. Oke, jika ada pembelian kredit, maka kita akan isi dari sisi sebelah debit. Yang pertama, kita isi kolom merchandise inventory. Merchandise inventory itu kita ambil nilai dari subtotal ini. Jadi kita ambil nilai subtotal itu total nilai jumlah pembeliannya 15 juta kita masukkan ke sini. Kemudian untuk VAT in-nya kita ambil dari kolom PPN ini atau kolom pajaknya ini yaitu 1.500.000. Nah, lalu kemudian nilai pembelian ini ditambah dengan nilai PPN, maka kita jumlahkan, kita letakkan di kolom akun payable sebagai utang dagang.
Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, adanya pembelian barang secara kredit ini memunculkan utang dagang. Memunculkan utang dagang kepada PT Nusa Indah. Nah, munculnya utang dagang kepada PT Nusa Indah ini akan kita catat di buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger akun payable di sini. Oke, kita cari PT Nusa Indah berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggalnya, tanggal 5. Deskripsinya tadi munculnya utang kepada PT Nusa Indah itu dari jurnal pembelian atau purchase jurnal. TB-nya kita masuk PC. Nah, di jurnal pembelian atau purchase jurnal, tadi utang dagang muncul di sisi sebelah kredit. Oke, muncul di sisi sebelah kredit yaitu sebesar 16.500.000. Sehingga di buku besar pembantu utang ini akan kita posting di kolom kredit yaitu sebesar 16.500.000. Nah, setelah proses posting selesai dari purchase jurnal, kita akan akumulasi dengan saldo. Sebelumnya masih ada saldo utang 23.100.000, di tanggal 5 muncul utang kembali 16.500.000. Oke, karena kredit ketemu kredit, kita jumlahkan, saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit yaitu 39.600.000. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya pembelian kredit tentunya juga akan berpengaruh terhadap persediaan barang dagang kita. Ya, akan berpengaruh terhadap persediaan barang dagang akan bertambah. Di sini kita membeli 18 unit untuk Samsung Galaxy Frame dan 10 unit untuk Samsung Galaxy V. Kita masukkan. Cara memasukkannya adalah kita masukkan tanggal dan nomor fakturnya, lalu kita masukkan keterangannya sebagai pembelian. Nah, karena tanggal 5 adalah pembelian, maka kita masuk ke kolom in. Oke, untuk di unit ini kita masukkan jumlahnya. Kita membeli 18 untuk Samsung Galaxy Frame, ya, membeli 18 unit. Price-nya kita ambil dari dokumen. Di sini price-nya kita ambil dari harga ini, yaitu 500.000. Kita masukkan ke sini. Lalu totalnya kita jumlahkan 18 kali 500 yaitu 9 juta. Sesuai dengan yang ada di sini nih. Nah, ini 9 juta nih. Oke, lalu selanjutnya setelah kita masukkan pembelian untuk Samsung Galaxy Frame, kita akumulasi dengan saldo. Sebelumnya ada 60 unit. Lalu tanggal 5 kita membeli 18. Maka 60 ditambah 18. Maka persediaan kita sekarang bertambah menjadi 78. Nah, di sini kita lihat karena harga pokok sebelumnya dengan harga pembelian sama, maka otomatis price di kolom balance pun harganya sama, yaitu 500.000. Kemudian kita jumlahkan persediaan kita sekarang dikalikan dengan harga pokok barang itu 500. Maka nilai persediaan kita untuk Samsung Galaxy Frame sekarang adalah 39 juta rupiah ya. Itu tuh Samsung Galaxy Frame. Sekarang kita masuk ke Samsung Galaxy V. Untuk kartu persediaan Samsung Galaxy V. Caranya sama, kita masukkan tanggal, nomor magnitude, dan rencananya. Untuk Samsung Galaxy V, kita membeli 10 unit. Dengan harga pembelian adalah 600.000 di sini. Kita masukkan di kolom price. Lalu setelah itu kita jumlahkan 10 unit dikalikan 600. Maka didapatlah 600.000. Setelah itu kita masuk ke persediaan. Sebelumnya ada saldo persediaan 55, ada pembelian baru 10 unit, maka sekarang persediaan kita menjadi 65. Dengan harga pokok masih tetap 600.000, lalu kita jumlahkan 65 dikalikan 600, ketemulah persediaan kita sekarang untuk Samsung Galaxy V nilainya adalah 39 juta. Ya, oke. Kalau kita lihat di sini kalian bisa membedakan ya. Kalau penjualan nanti kita masukkan kolom out, kalau pembelian kita masukkan kolom in seperti ini ya. Nah, untuk price di kolom out itu kita ngambil dari price di kolom balance. Tapi kalau ada pembelian, ya, kalau ada pembelian seperti ini, price itu mengambil dari dokumen. Ya, price-nya diambil dari dokumen. Itu bedanya out dan in. Jadi kalau in, price-nya kita ngambil di dokumen. Kalau price di out, kita ambil dari price yang ada di kolom balance di sini. Oke, seperti itu. Ya, itu jika ada transaksi pembelian secara kredit. Yang pertama kita catat dulu di jurnal pembelian, lalu setelah itu kita catat di buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, sorry, subsidiary ledger akun payable, dan yang terakhir kita catat di kartu persediaan. Oke, itu dokumen nomor 5.
Sekarang kita masuk dokumen nomor 6. Oke, di dokumen nomor 6 di sini ada bukti memorial atau retur di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada bukti memorial PT Alvaro berdasarkan retur RNP 3, mohon dikirim. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, ini adalah retur dari barang yang kita beli tanggal 5 ini. Jadi tanggal 5 kita beli barang, ternyata di tanggal yang sama kita mengembalikan barang dari barang yang kita beli tanggal 5 di atas tadi. Nah, ini adalah retur pembelian. Nah, jika ada retur pembelian, yang pertama ini akan kita catat di kartu persediaan terlebih dahulu. Oke, kita catat di kartu persediaan terlebih dahulu dengan cara kita masukkan dulu, kita mulai dari Samsung Galaxy Fame dulu ya, kartu persediaan Samsung Galaxy Fame. Kita masukkan tanggal returnya dan nomor retur ya. Bukti memo di sini adalah retur pembelian. Oke, karena retur pembelian, maka kita masuk di kolom in. Ya, jadi kalau ada pembelian itu di kolom in, retur pembelian juga masuk di kolom in. Bedanya menuliskan jumlahnya, jika retur maka untuk unitnya menuliskannya kita gunakan tanda min. Karena ada retur 2, maka di sini nulisnya min 2. Nah, untuk price-nya itu 500 di sini. Dan total returnya adalah 1 juta di sini. Oke, sekarang jika ada retur pembelian di sini sebelumnya ada 78 barang persediaan. Karena dikembalikan 2, maka persediaan kita sekarang berkurang menjadi 76. Kemudian harga pokoknya untuk 76 masih 500 sehingga nilai persediaan kita sekarang berkurang menjadi 38 juta. Itu untuk Samsung Galaxy Fame. Sekarang kita masuk ke Samsung Galaxy V. Kita masukkan caranya sama tadi ya. Kita masukkan tanggal, kemudian nomor bukti memonya, keterangannya. Nah, untuk Samsung Galaxy V kita mengambilkan 2. Maka di sini menulisnya min 2 dengan harga pembelian 600 sehingga total returnya itu adalah 1.200.000. Lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya ada 65 unit dikembalikan 2, maka persediaan kita sekarang 63. Dengan harga pokok masih 600.000 sehingga total nilai persediaan sekarang adalah 37.800.000 yaitu 63 dikalikan 600. Oke, itu yang pertama kita catat di eh, kartu persediaan. Yang kedua, adanya retur. Ini akan kita catat di jurnal umum. Oke, jurnal umum untuk mencatat nilai returnya ini. Caranya adalah kita masukkan dulu di sini tanggalnya, ya, tanggalnya beserta nomor ininya, apa nomor buktinya. Maka jurnal untuk mencatat adanya retur, jurnalnya adalah akun payable pada merchandise inventory dan fetch-in. Karena di sini otomatis adanya retur pembelian itu menggunakan akun di sisi kredit itu merchandise dan fetch-in, di sisi debitnya akun payable. Ref-nya kita masukkan untuk kode akunnya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian untuk nilai sisi debitnya, yang pertama merchandise inventory itu adalah jumlahnya ini. Ya, sub jumlah ini 2.200.000 ini. Kita masukkan di sini di sisi kredit ya. 2.200.000 dengan PPN 220 kita masukkan di sini. Sehingga total PPN dan merchant di sini atau nilai barangnya kita masukkan di sisi D sebagai berkurangnya utang dagang. Jadi adanya retur pembelian itu akan mengurangi utang dagang 2.420.000 yaitu terdiri dari nilai nilai retur dan nilai PPN-nya. Nah, adanya berkurangnya utang dagang ini akan kita catat juga di buku besar pembantu utang di sini. Ya, masuk ke subsidi ledger akun payable atas nama siapa ini PT Nusa Indah. Berarti yang ini. Oke, caranya kita masukkan tanggalnya dan keterangannya. Keterangannya adalah general jurnal karena adanya informasi terkait berkurangnya utang itu muncul di jurnal umum. Ini muncul di jurnal umum ya nilainya 2.420 kita masukkan ke sini itu muncul di sisi debit. Berarti kita letakkan atau kita posting di sisi debit yaitu 2.420. Lalu setelah kita posting dari general jurnal kita perhitungkan dengan saldo utang sebelumnya. Ya, sebelumnya ada saldo kredit 39.600. Di sini ada posting dari General Jurnal di sisi debit 2.420. Karena beda posisi kredit dan debit, maka otomatis 39.600 ini dikurangi dengan 2.420.
Maka saldonya karena masih besar saldo kreditnya, maka selisihnya kita letakkan saldonya di sisi sebelah kredit. Itu 37.180, yaitu saldo sebelumnya 39.600 dikurangi dengan 2.420. Maka dapat saldo akhir untuk utangnya 37.180. Yaitu jika ada bukti memorial retur pembelian ya. Yang pertama tadi kita catat di kartu persediaan, kemudian kita masuk ke jurnal umum atau general jurnal untuk mencatat nilai returnya, dan yang ketiga kita masuk ke buku besar pembantu utang untuk mencatat berkurangnya utang kepada PT Nusa Indah ini. Yaitu jika ada retur. Lanjut kita ke dokumen transaksi nomor 7. Ada voucher ya. Kalau voucher saya rasa cukup mudah ya. Kita masuk ke petty cash. Kita masukkan di sini tanggal vouchernya. Di situ kita lihat tanggal 7 dengan nomor vouchernya VKK 12-3. Keterangannya adalah tagihan listrik bulan November. Oke. Di situ kita mengeluarkan petty cash sebesar 750, yaitu untuk tagihan listrik bulan November. Maka di sini kita akan gunakan akun accrued expense ya, utang beban. Kode akunnya masih sama dengan di atasnya, nilainya 750. Oke, itu dokumen nomor 7. Sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 8, masih dengan voucher, berarti masih di petty cash ini ya. Kita masukkan seperti tadi tanggal dan nomor vouchernya. Kita masukkan keterangannya di sini untuk tagihan PAM November ya, untuk tagihan air bulan November. Di sini kita keluarkan petty cash itu 475. Itu untuk tagihan rekening PAM bulan November. Nah, nama akunnya di sisi debit kita masih gunakan accrued expense ya, utang beban karena kita membayar bulan November, beban bulan November berarti terhitung kita membayar utang beban berarti. Dengan kode masih sama, nilainya juga sama dengan yang dikeluarkan PT Cash, 475.000. Oke, lanjut dokumen nomor 9. Kembali ada faktur kopnya PT Alvaro ya. Seperti tadi ini adalah transaksi penjualan kredit. Ya, jika ada faktur kopnya perusahaan sendiri berarti penjualan kredit. Nah, jika ada transaksi penjualan kredit, yang pertama kita akan catat di sales journal untuk mencatat nilai penjualannya. Kita masukkan dulu di situ tanggalnya tanggal 9 dengan nomor fakturnya adalah FPJ 12-2 ya. Di sini kita menjual kepada toko serasi. Di mana untuk nilai penjualannya kita isi dari sisi kredit ya. Nilai penjualannya, nilai salesnya kita ambil dari subtotalnya. Di sini kita lihat subtotalnya adalah 13.600, kita masukkan ke sini. Lalu fade out-nya kita ambil dari nilai PP-nya 1.360. Lalu ada freight-nya 150, kita masukkan kolom freight. Kemudian sales ini 13.600 ditambah nilai PPN ditambah beban angkut itu kita jumlahkan kita masukkan ke kolom debit atau sisi debit kolom akun receivable ini. Oke, ya 15.110 ini sudah sama dengan di dokumen. Lalu setelah kita masukkan nilai penjualannya, ini akan kita catat di kartu persediaan terlebih dahulu. Kita masukkan ke kartu persediaan. Oke, kartu persediaan karena ini penjualan, kita mulai dari Samsung Galaxy Fame ya. Kartu persediaan kan Samsung Galaxy Fame. Kita masukkan tanggal dan nomor faktur serta keterangannya. Karena penjualan kita masuk kolom out. Oke, kita masuk kolom out di sini. Kita menjual yang pertama untuk Samsung Galaxy Fame itu 8 unit. Oke, 8 unit kita masukkan di sini. 8 unit. Harga pokok untuk 8 unit kita ambil karena kita menjual barang ini, maka harga pokoknya kita ambil yang ini. Oke, price di kolom balance kita masukkan di kolom out ini. Jadi price di kolom out ngambil di price kolom balance. Lalu kita jumlahkan 8 kali 500.000 dapat 4 juta. Oke, lalu kita perhitungkan dengan nilai persediaan. Sebelumnya ada persediaan 76 dijual 8 berarti sekarang tinggal 68 ya. Dengan harga pokok masih 500.000 sehingga total nilai persediaan sekarang 34 juta. Oke, itu untuk Samsung Galaxy Fame. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan Samsung Galaxy V. Oke, sama seperti tadi kita masukkan tanggal, nomor, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke kolom out di sini. Oke, untuk Samsung Galaxy V kita menjual 8 juga dengan harga pokoknya, price-nya itu ngambil dari kolom price ini ya 600.000.
Totalnya adalah 8 kali 600 itu 4.800.000. Lalu kita masukkan atau kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada persediaan 63 dijual 8 sekarang menjadi 55. Oke, dengan harga pokok masih 600. Totalnya ini kita kalikan nilai persediaan untuk fee-nya adalah 33 juta. Oke. Lalu kemudian setelah itu dari adanya uh, harga pokok barang yang kita jual, maka kita dapatkan untuk 8 unit yang Samsung Galaxy Fam 4 juta dan 8 unit untuk Samsung Galaxy V 4.800.000. Ini kita jumlahkan harga pokoknya atau total harga pokok barangnya 4 juta dengan 4.800.000. Ini kita jumlahkan, kita masukkan ke sales jurnal sebagai harga pokok ya. Kita masukkan ke sales jurnal, totalnya tadi 8.800.000. Ya, kita masukkan di sisi debit di kolom cost of goods sold dan sisi kredit di kolom merchandise 8.800.000. Oke, seperti itu ya. Dan yang terakhir, adanya penjualan kredit ini memunculkan piutang 15.110.000. Munculnya piutang kepada toko serasi ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang. Subsidiary ledger akun receivable atas nama toko serasi, berarti yang ini. Oke, caranya kita masukkan tanggalnya di sini tanggal 8, tanggal 9 ya. Kemudian keterangannya adalah sales jurnal karena tadi piutang bertambahnya piutang muncul dari sales jurnal di sini SC. Oke, di sales jurnal tadi muncul piutang di sisi sebelah debit ya, nilainya 15 juta 110. Maka di buku besar pembantu piutang kita akan posting di sisi sebelah debit di sini. Oke, lalu setelah itu kita perhitungkan dengan saldo piutang sebelumnya. Sebelumnya ada saldo debit 16.500.000, lalu ada dari sales jurnal 15.110. Karena debit ketemu debit, ini kita jumlahkan, kita letakkan saldonya di sisi debit. Itu menjadi 31.610.000. Oke, itu jika ada transaksi penjualan kredit ya. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen selanjutnya yaitu nomor 10. Ada bukti pengeluaran kas di sini. Di sini keterangannya pelunasan faktur. Pengeluaran kas di sini berarti karena pengeluaran kas keterangannya pelunasan faktur berarti kita mengeluarkan uang untuk membayar utang dagang. Oke, adanya pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, kita akan masuk di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal di sini. Cash payment journal. Oke, cara memasukkannya, kita masukkan tanggal dan nomor buktinya BKK 12-1 ya nih. Lalu keterangannya kita masukkan kepada siapa kita membayar. Di sini kepada Dian Persada, berarti kita masukkan Dian Persada. Oke, kemudian karena pengeluaran kas kita isi dari sisi sebelah kredit. Ya, di sini kita mengeluarkan kas itu 32 juta nih. Jumlah dibayar 32.340. Kita masukkan di sisi kredit kolom cash in bank. Dengan piutang yang kita lunasi atau jumlah hutang yang kita lunasi adalah 33 juta. Jumlah hutang yang kita lunasi 33 juta, kita masukkan di sisi debit kolom akun payable. Nah, kemudian di sini ternyata ada potongan 2%. Ya, karena kita membayar kurang dari 10 hari ya. Ini adalah membayar utang tanggal 30 November. Tanggal 30 November kita hutang, tanggal 9 Desember kita bayar. Sehingga ada potongan 2% atau diskon pembelian 2%. Potongan diskon 2% ini kita masukkan di sisi sebelah kredit ya, di kolom order. Kita masukkan ya di sini 32 juta ya di sini ya di sorry di sini ada kolom purchase diskon ya ada sendiri ya ternyata. Berarti kita masukkan di kolom purchase diskon ini. Nah, 660. Sehingga ini kalau kita jumlahkan jumlah kas yang kita keluarkan dengan diskon maka sama dengan jumlah utang dagang kita. Nah, apabila di sini di kolom cash payment tidak ada kolom purchase diskon, ini kalian bisa masukkan ke kolom order ya sebenarnya. Bisa kita masukkan ke kolom order sebenarnya. Kalau di sisi kredit tidak ada kolom purchase diskon, bisa kalian masukkan diskonnya ini di kolom order. Sebutkan nama akunnya, sebutkan kodenya dan totalnya. Seperti itu ya. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, jika ada pengeluaran kas untuk membayar utang dagang, maka di sini saat adanya pelunasan hutang dagang, maka otomatis utang dagang kita kepada PT Dian Persada akan berkurang, ya, berkurang 33 juta.
Maka berkurangnya utang dagang ini pun akan kita catat atau kita posting di sini ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger akun payable ini atas nama PT Dian Persada. Kita masuk ke sini berarti. Nah, ini. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 9. Deskripsinya adalah kita akan posting tadi yang muncul di jurnal penjual pengeluaran kas ya atau cash payment journal. Di sini CPG. Oke, di cash payment journal tadi utang dagang yang kita lunasi muncul di sisi sebelah debit. Oke, maka di sini di jurnal di buku besar pembantu utang kita posting di sisi debit. Nilainya sama, 33 juta. Setelah itu, setelah kita posting dari jurnal pengeluaran kas, maka kita akan perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo utang 33 juta, di tanggal 9 kita lunasi 33 juta. Sehingga di sini beda selisih ya, beda sisi debit dan kredit. Sehingga sebelumnya kita punya utang 33 juta, tanggal 9 dilunasi, maka utang dagang kepada Dian Persada lunas. Oke. Itu jika ada pengeluaran kas untuk membayar utang dagang ya. Yang pertama tadi kita catat dulu di jurnal pengeluaran kas ya, untuk mencatat pengeluaran kasnya. Yang kedua, kita catat di buku besar pembantu utang untuk mencatat berkurangnya utang dagang kita kepada PT Dian Persada. Lanjut ke dokumen selanjutnya. Oke, di sini ada nota kontan ya, dokumen nomor 11. Nota kontan kopinya perusahaan kita. Berarti nota kontan itu adalah bukti transaksi tunai. Kopinya perusahaan PT Alvaro. Berarti ini bisa kita simpulkan sebagai transaksi penjualan secara tunai. Nah, karena penjualan barang secara tunai itu kita otomatis pasti menerima uang karena kita jual barang tunai. Adanya penerimaan kas dari penjualan tunai ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Oke, cara mencatatnya kita masukkan tanggalnya ya dan nomor transaksinya ya di sini FP nota kontan di sini tanggal 9 ya. Kok FPJ itu ini? Cash receipt ya. Harusnya NK nih. Harusnya NK di sini tanggal 9. Ya, harusnya NK, sorry, ini salah, salah kode ya. Ini harusnya NK 12-1 di sini. Ya, NK 12-1 harus. Oke, keterangannya adalah penjualan tunai. Di sini dari penjualan tunai ini otomatis kita menerima barang, sorry, adanya penjualan tunai ini yang pertama kita akan catat dari sisi sebelah kredit ya. Sisi sebelah kredit. Nah, karena penjualan tunai, kita nerima dari penjualan tunai, bukan dari piutang dagang, maka kita masuk kolom order. Nah, penjualan itu akan memunculkan yang pertama ada akun sales, kemudian yang kedua adalah fade out, yang ketiga adalah beban angkut barang atau beban angkut penjualan ya. Di sini kita masukkan di kode akunnya, kita masukkan di sini nilainya. Untuk sales sendiri kita ambil dari subtotal ini, yaitu 13 juta 800 ya 13.800. Lalu untuk fat out-nya kita ambil dari PPN ini 1.352 dan kemudian untuk freight-nya kita ambil dari beban angkut ya, barang 135.000. Di sini ada diskon ya. Ada diskon 2%. Maka diskon ini bisa kita masukkan di sisi sebelah debit ya. Sehingga jumlah yang kita terima di sini adalah 15 juta 11.400 kita masukkan kolom cash in bank langsung di sini. 15 juta 11.400. Nah, untuk diskonnya kita masukkan di sisi sebelah debit kolom order ya. Yang pertama kita gunakan akun yaitu eh, sales diskon mestinya ya. Ini ada diskon 2%, 276.000. Harga setelah diskon, oh sorry sorry. Harga setelah diskon di sini 13.524 ya, sorry. Tadi salah sebut saya. Harusnya karena ini ada diskon 276, maka yang kita masukkan di sales adalah 13.520 ini. Ya, 300 sorry, 13.524 ini. Oke. Lalu PPN-nya kita ambil ini dan kemudian setelah kita masukkan semua ini kita jumlahkan ya harga setelah diskon tambah PPN tambah jasa otomatis akan nilainya sama dengan jumlah yang kas yang kita terima. Setelah itu
jika ada penjualan tunai setelah kita catatkan nilai penjualannya. Yang kedua akan kita masuk ke kartu persediaan untuk mencatatkan persediaan barang kita yang berkurang karena adanya penjualan. Kita mulai dari kartu persediaan Samsung Galaxy Fame ya. Kita masukkan ya tanggal 9 jangan lupa kodenya NK12 penjualan tunai. Oke, karena penjualan maka kita masuk ke kolom out. Oke, di tanggal 9 kita menjual 6 unit untuk Samsung Galaxy Fame. Oke, 6 unit di sini. Kemudian harga pokok barangnya, price-nya kita ambil dari price di balance ini masih 500. Totalnya harga pokok untuk 6 unit adalah 30 juta. Lalu kita masuk ke kolom balance, kita perhitungkan dengan persediaan atau saldo persediaannya 68 dijual 6. Berarti persediaan kita menjadi 62 dengan harga pokok masih 500.000 sehingga totalnya persediaan kita sekarang berkurang menjadi 31 juta. Oke, itu untuk Samsung Galaxy Fame. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan Samsung Galaxy V. Masih sama, masukkan tanggal, nomor transaksi, keterangan. Oke, kita masuk ke kolom out. Di sini di Samsung Galaxy V kita menjual 10 unit. Harga pokoknya di sini kita ambil adalah 600.000. Total harga pokok untuk 10 unit adalah 6 juta. Lalu kita masuk ke persediaannya. Sebelumnya ada persediaan 55 dijual 10 menjadi 45 dengan harga pokok masih 600 sehingga total persediaan kita untuk Samsung Galaxy V adalah 27 juta. Oke. Dari proses memasukkan ke persediaan barang di sini muncul harga pokok barang yang kita jual. Untuk Samsung Galaxy V 10 unit harga pokoknya 6 juta, sedangkan untuk Samsung Galaxy Fame 6 unit itu adalah 3 juta. Berarti 3 juta ditambah dengan 6 juta, berarti 9 juta. Nah, total harga pokok barang yang kita jual ini akan kita jumlahkan, kita masukkan ke cash receipt journal tadi. Yaitu di sisi debit kita masukkan untuk akun cost of goods sold, totalnya tadi adalah 9 juta. Sedangkan di sisi kredit kita masukkan kolom order di bawahnya freight dengan akun merchandise inventory, yaitu kodenya 1310 dengan harga pokoknya totalnya 9 juta atau nilai persediaannya berkurang 9 juta. Oke, seperti itu. Jika ada penjualan tunai. Yang pertama, kita masukkan ini di cash receipt journal untuk mencatat nilai penjualannya atau nilai penerimaan dari penjualan tunai. Yang kedua, kita masuk ke kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya persediaan barang kita. Setelah itu dari pencatatan di kartu persediaan di sini dapat informasi harga pokok barang yang kita jual. Ya, kemudian harga pokok barang yang kita jual ini kita catat kembali di jurnal penerimaan kas, yaitu di sisi debit kita masukkan akun cost of goods sold atau kita gunakan akun cost of goods sold di kolom order, dan di sisi kredit kita masukkan di kolom order yaitu dengan akun merchandise inventory. Oke, seperti itu ya jika ada transaksi penjualan tunai. Sekarang kita masuk ke dokumen selanjutnya yaitu nomor 12. Oke, di dokumen nomor 12 ada bukti pengeluaran kas, keterangannya adalah untuk pengisian dana kas kembali, dana kas kecil ya. Oke, pengeluaran kas untuk membayar dana kas kecil atau mengisi dana kas kecil, ini akan kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, caranya kita masukkan tanggalnya dulu ya. Tanggalnya tadi tanggal 10 ya dengan nomor bukti BKK 12, keterangannya adalah pengisian dana kas kecil. Di sini kita mengeluarkan untuk mengisi dana kas kecil itu sebesar 2.475 di sini. Ini akan kita catat di sisi kredit kolom cash in bank 2.475. Sedangkan di sisi debitnya kita masuk di kolom order, kita gunakan akun petty cash karena kita mengisi dana kas kecil ya. Dengan kode akun 1110 totalnya pun sama 2.475. Yaitu jika ada pengeluaran kas untuk mengisi dana kas kecil. Cukup mudah. Lanjut dokumen nomor 13. Ada penerimaan kas kecil. Ada bukti penerimaan kas. Keterangannya penjualan tunai untuk kendaraan. Oke, jika ada bukti penerimaan kas dari penjualan aset atau penjualan kendaraan, ini akan kita catat di cash receipt journal karena namanya penjualan kita pasti terima uang. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya, kita masukkan tanggalnya adalah tanggal 11 dengan nomor fakturnya adalah BKM.
nomor buktinya. Keterangannya adalah kita jual kepada Tuan Samsudin, maka keterangannya adalah Tuan Samsudin. Dari penjualan itu kita nerima kas itu 49 juta. Nilai jualnya adalah 49 juta sehingga kita terima uang 49 juta. Nah, dari sini kita harus tahu berapa nilai kendaraan ini sebenarnya. Ya, kita harus tahu berapa nilai kendaraan sebelum kita jual. Nilai saldonya berapa. Nah, untuk mengetahui berapa nilai saldo kendaraan, kita akan cari di neraca saldo. Ya, kita lihat di neraca saldo 30 November. Kita lihat untuk Faisal, ini memiliki nilai itu adalah Faisal berarti yang ini ya. Oke, memiliki nilai itu 96 juta. Nah, nilai Faisal ini akan kita masukkan di sisi sebelah kredit. Ya, kita masukkan di sisi sebelah kredit kolom order ya sebagai Faisal at cost. Oke, nilainya tadi adalah 96 juta. Kode akun jangan lupa kita masukkan. Kemudian selain nilai nilai saldo kendaraannya, kita harus tahu apakah ada akumulasi atau penyusutannya. Ternyata di sini ada penyusutan untuk kendaraan adalah 38 juta. Nah, nilai penyusutan kendaraan 38 juta ini kita masukkan di jurnal penerimaan kas itu di sisi debit kolom order di sini. Kita gunakan akum debt vehicle atau penyusutan kendaraan. Tadi nilai kendaraannya susutnya adalah nilainya 38 juta. Ya, 38 juta. Kode akunnya jangan lupa kita masukkan. Kemudian sekarang kita taksir. Nilai barang yang seharusnya tadi 96 juta menyusut nilainya 38 juta. Ya, kalau kita hitung jika mempunyai nilai kendaraannya adalah 9 juta, ya, 96 juta, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan 38 juta, maka nilai kendaraan kita adalah 58 juta. 58 juta. Ternyata kendaraan kita tadi dijual hanya 49 juta. Artinya dijual murah. Nah, karena dijual murah kendaraan kita yang seharusnya dijual 58 juta, kok ternyata dijual 49 juta, maka otomatis akan mengalami kerugian yaitu 9 juta. Ya, 58 juta nilai kendaraan kita yang sebenarnya yaitu didapat dari nilai saldo kendaraan dikurangi dengan penyusutan, ternyata dijual hanya 49 juta di sini. Sehingga kita akan merugi, ya. Nah, nilai kerugian itu akan kita catat akunnya di sisi sebelah debit dengan gain or loss sell Faisal, yaitu nilainya adalah 9 juta. Ya, jadi kita ada kerugian 9 juta dari penjualan kendaraan ini. Ya, di mana kita punya kendaraan tuh mempunyai nilai 58 juta. Ternyata hanya dijual 49 juta. Sehingga kita merugi di sini 9 juta. Nah, nilai kerugian itu dicatat di sisi debit kolom order dengan akun gain or loss sell Faisal ini. Seperti itu cara mencatatkan jika ada penjualan kendaraan. Oke, lanjut ke dokumen berikutnya. Nomor 14. Ada bukti penerimaan kas. Keterangannya pelunasan faktur. Oke, bukti penerimaan kas. Keterangannya pelunasan faktur. Oke, masih di cash receipt. Kita masukkan di sini jika ada penerimaan kas dari pelunasan piutang, kita masukkan tanggalnya tanggal 12 di situ ya. Dengan nomor di sini BKM 12-3. Oke, kita masukkan. Kita terima dari toko serasi. Kita masukkan keterangan toko serasi. Jumlah yang kita terima di sini adalah 16.500.000. Ini langsung kita masukkan di kolom casing bank. 16.500.000. Nilai piutang itu adalah 16.500.000 juga ternyata. Nilai piutangnya ternyata 16.500.000. Ini nilai piutang yang dilunasi kita catat di sisi kredit kolom receivable di sini. 16.500.000. Sehingga nilai piutang 16.500.000 dibayar 16.500.000. Kita terima 16.500.000. Berarti pas. Selesai ya. Nah, adanya pelunasan piutang dari toko serasi otomatis akan berpengaruh terhadap piutangnya toko serasi. Ya, berkurangnya piutang atas nama toko serasi ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Ya, subsidi ledger akun receivable atas nama toko serasi. Berarti yang ini. Oke, kita masukkan tadi tanggal 12 ya, di mana pelunasan tadi dicatat di jurnal penerimaan kas. Oke, di sini adalah CRJ. Di jurnal penerimaan kas tadi, pelunasan piutang muncul di sisi sebelah kredit ya.
muncul di sisi sebelah kredit. Piutangnya muncul di sisi sebelah kredit nih. 16.500.000. Maka di buku besar pembantu piutang kita akan posting di kolom posting ini di sisi sebelah kredit. Lalu kita akan akumulasi dengan saldo piutang sebelumnya. Sebelumnya masih ada saldo 31.610. Tanggal 12 ada pelunasan piutang 16.500.000 sehingga piutang kita berkurang. Ya, karena di sini debit ketemu kredit ya, harusnya selisih dikurangi ya. Maka saldo piutang sekarang menjadi 15.110.000. Oke, itu jika ada transaksi pelunasan piutang. Lanjut ke dokumen nomor 15 di sini. Ada pengeluaran kas. Ya, pengeluaran kas keterangannya untuk bayar PPN. Nah, karena ada pengeluaran kas di sini kita masuk ke cash payment. Ya, cash payment, cara mencatatkannya yaitu kita masukkan tanggal 13 ya dengan nomor bukti BKK 12-3. Di sini keterangannya pembayaran PPN bulan November ya. Oke, pembayaran PPN bulan November. Di sini dengan rincian sebagai berikut. Total kas yang kita keluarkan adalah 4.625. Kita masukkan di sini di kolom cash in bank ya. 4.625. Kita masukkan di kolom cash in bank sisi kredit. Dengan rincian 4.625 adalah untuk PPN keluar itu 850. Nah, PPN keluaran ini kita masukkan di sisi sebelah debit kolom order ya. Sini, fade out sebagai fade out. Kode akunnya adalah 21213, totalnya di sini 8.500. Lalu untuk PPN masukan itu 4 juta. Nah, PPN masukan karena ini kontra di sini maka harus dimasukkan di sisi kredit sejajar dengan cashing bank di sini. Dengan akun fade in kode 11430 totalnya di sini adalah 4 juta. Nah, untuk utang PPh ini kita masukkan di sisi sebelah debit ya, kolom order. Kita gunakan akun income tax payable, kode akunnya adalah 21212. Totalnya di sini adalah 125 ribu ya. Nah, seperti itu. Itu jika ada pengeluaran kas untuk membayar PPN masa bulan November. Lanjut ke dokumen nomor 16, ada faktur kembali. Nah, di sini kopnya Dian Persada, berarti adalah transaksi pembelian secara kredit. Oke. Kita masuk di sini pembelian kredit berarti kita masuk ke purchase journal ya. Kita masuk ke purchase journal. Cara pencatatannya adalah kita masukkan tanggalnya. Ya, tanggal 13 L1412 kita beli kepada Dian Persada. Oke, dari pembelian ini kita masukkan dari sisi sebelah debit ya. Di sini kita membeli totalnya subtotal 25 juta 200 dengan PPN di sini 2.520. Sehingga total pembelian plus PPN kita jumlahkan, kita masukkan kolom kredit untuk akun payable. 27.720 ini adalah utang dagang kita. Nah, adanya utang dagang ini otomatis akan mempengaruhi utang dagang kita kepada pada PT Persada. Bertambahnya utang dagang kepada Dian Persada ini akan berdampak pada buku besar pembantu utang kita. Oke, kita akan posting ke PT Subsidiary Lager Payable ya, PT apa nih? Dian Persada berarti yang ini ya. Oke, yang ini. Oke, di sini kita masukkan tanggalnya. Tadi utang dagang dicatat di purchase journal ya. Di sini PJ. Oke, di purchase journal tadi utang dagang atau akun payable muncul di sisi kredit yaitu 27.720. Maka di buku besar pembantu utang itu pun kita akan posting di sisi kredit seperti ini. Oke, lalu setelah itu baru kita jumlahkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya saldonya sudah lunas karena sudah dibayar nih. Otomatis transaksi pembelian kredit di tanggal 13 ini akan jadi utang baru. Nah, maka akan jadi saldo utang baru yaitu 27.720. Oke, itu pencatatan utangnya. Kemudian adanya pembelian barang ini otomatis pun berpengaruh kepada kartu persediaan. Ya, akan berpengaruh kepada persediaan kita. Di sini kita membeli 22 unit untuk Samsung Galaxy Frame. Berarti kita mulai dari kartu persediaan yang Samsung Galaxy Frame. Oke, kita masukkan tanggal 13 dengan nomor fakturnya L14-12. Keterangannya adalah pembelian. Karena pembelian, kita masuk ke kolom in di sini.
Oke, di sini yang untuk Samsung Galaxy Frame itu adalah 12 unit, 22 unit. Harga pembelian di sini adalah 600.000. Sehingga total pembelian kita itu adalah 13.200.000. Setelah itu kita akumulasi dengan saldo persediaan. Sebelumnya ada persediaan 62 unit, ada pembelian baru 22, maka persediaan kita sekarang jumlahnya menjadi 62, sorry, 62. Harusnya ini kalau 62, sorry, karena ini pembeliannya beda ya, harganya ternyata harga pokok sebelumnya dengan harga pembelian yang baru ternyata berbeda. Nah, karena metode yang kita gunakan adalah FIFO, maka jika ada pembelian baru, ternyata harga pembelian yang baru berbeda dengan harga pokok sebelumnya, maka ini tidak boleh kita gabungkan jumlahnya. Tidak boleh kita gabungkan jumlahnya. Maka jumlah sebelumnya ini kita turunkan dulu. Jumlah persediaan sebelumnya kita turunkan dulu di bawahnya. Nah, pembelian barang yang baru, yang ini kita tuliskan di bawahnya. Untuk 22 unit yang harga pokoknya 600, ini kita tuliskan di bawahnya. Seperti ini. Nah, seperti ini 600, totalnya tadi adalah 13.200.000. Sehingga per tanggal 13 ini kita memiliki dua persediaan dengan harga pokok yang berbeda. Kita memiliki 62 unit harga pokoknya 500 dan 22 unit harganya 600. Ya, jadi sekali lagi, jika metode yang kita gunakan adalah metode FIFO, jika ada pembelian barang baru dengan harga pokok yang berbeda dengan harga pokok sebelumnya, maka barangnya tidak boleh kita campur. Tidak boleh 62 ditambah 22. Berarti 84, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi harus kita pisahkan. Yang harga pokoknya 500 kita turunkan ke bawah, yang pembelian baru yang harganya baru ini kita tulis di bawahnya. Sehingga per tanggal 13 ini kita memiliki dua persediaan dengan harga pokok yang berbeda. 62 unit harga pokoknya 500, 22 unit harganya 600. Seperti itu ya. Oke, itu untuk yang Samsung Galaxy Frame. Sekarang kita masuk ke Samsung Galaxy V. Oke. Samsung Galaxy V ini kita beli 20 unit. Ya, kita masukkan dulu informasinya di sini tanggal dan keterangannya. Karena pembelian kita masuk ke sini ya. Di sini kita membeli 20 unit. Harga pembeliannya adalah 600.000. Oke, sehingga total pembeliannya adalah 12 juta. Nah, berbeda dengan Samsung Galaxy Frame. Ternyata Samsung Galaxy V ini harga pokok sebelumnya dengan harga pembelian baru sama. Nah, karena sama, kita jumlahkan. Ya, karena sama kita jumlahkan. Sebelumnya ada 45, ada beli baru 20, sehingga totalnya sekarang menjadi 65. Seperti ini. Nah, itu berbeda dengan di atasnya. Total harga pokoknya adalah 600. Nilai persediaan kita untuk Samsung Galaxy V adalah 39 juta. Oke, saya rasa kalian bisa membedakan untuk Samsung Galaxy Frame dan Samsung Galaxy V ini ya. Untuk Samsung Galaxy Frame tadi harga pembelian baru berbeda dengan harga pokok sebelumnya. Sedangkan untuk Samsung Galaxy V, ternyata pembelian yang baru sama dengan harga pokok sebelumnya, sehingga harus kita gabung jumlahnya. Oke, di situ perbedaannya. Ya, itu faktur pembelian atau pembelian secara kredit. Oke, selesai ya. Sekarang kita lanjut ke dokumen selanjutnya. Dokumen nomor 17. Kembali ada faktur di sini, tetapi kopnya PT Alvaro. Ini adalah transaksi penjualan kredit. Oke, karena penjualan maka kita akan catat dulu di sales journal. Kita masukkan tanggal dan nomor fakturnya. Lalu tanggal 14 ya di sini. Nomor fakturnya FPJ 12-3. Di sini kita menjual kepada toko Angel. Oke, kita masukkan nilai penjualannya. Untuk salesnya kita ambil di subtotal ini ya 17 juta. Kita masukkan ke sini. Oke, kemudian PPN-nya atau VAT-nya kita ambil dari PPN 1.700.000. Di sini freight-nya 145. Lalu kita jumlahkan ini sales plus VAT out plus freight. Kita jumlahkan, kita masukkan ke sisi debit kolom akun receivable. Ya, 18.845. Ini sesuai dengan yang ada di dokumen. Oke, setelah adanya pencatatan di sales jurnal, yang kedua kita akan catat di kartu persediaan. Ya, otomatis penjualan barang itu akan mempengaruhi
kartu persediaan. Ya, barang kita jadi berkurang karena ada penjualan. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya 14 dengan nomor fakturnya FPJ 12.3. Keterangannya adalah penjualan. Karena penjualan kita masuk ke kolom out ya. Yang ini berarti. Sini kita jual 10 unit untuk Samsung Galaxy Flip. Harga pokoknya, karena kita menggunakan metode FIFO, maka jika ada penjualan, yang kita jual dulu berarti yang 62 unit ini. Ya, karena kita mau jual yang 62 unit, maka harga pokoknya kita ambil yang 500 di sini. Nah, kita ambil yang 500 di sini. Oke, kita jumlahkan harga pokok untuk 10 unit adalah 5 juta. Oke, sekarang kita hitung di sini. Karena kita menjual yang 62, maka di sini yang berkurang 62 dijual 10 berarti untuk yang 500 itu persediaan sekarang menjadi 52. Harga pokoknya 500, nilai persediaannya adalah sekarang menjadi 26 juta. Oke. Sedangkan untuk yang 20 unit 22 unit ini utuh karena belum terjual, kita turunkan ke bawahnya. Jadi per tanggal 14 kita memiliki dua persediaan, 52 harga pokoknya 500, yang 22 harganya 600. Itu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang Samsung Galaxy V. Oke, kita masukkan tanggalnya dan keterangannya. Karena penjualan kita masuk kolom out ya. Sini kita menjual 10 untuk Samsung Galaxy V. Harganya 600 ya. Ini harga pokoknya totalnya berarti 6 juta. Oke, di sini kita masuk ke kolom balance. Sebelumnya ada 65 dijual 10 menjadi 55. Oke, harga pokok masih 600 sehingga total nilai persediaan sekarang menjadi 33 juta. Oke, dari informasi ini kita dapatkan di sini harga pokok 10 unit 6 juta dan harga pokok 10 unit yang ini adalah 5 juta. Berarti 5 juta ditambah 6 juta, total harga pokok barang yang dijual 10 unit Samsung Galaxy V dan 10 unit Samsung Galaxy Film itu 5 juta ditambah 6 juta, berarti 11 juta. Nah, total harga pokok 11 juta ini kita akan masukkan kembali di sales journal untuk kita masukkan di sisi debit kolom cost of goods sold 11 juta dan sisi kredit kolom merchandise inventory. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir, setelah kita masukkan harga pokok, maka dari adanya penjualan kredit ini kepada toko Angel, ini kan muncul piutang 18.845. Munculnya piutang kepada toko Angel, ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang atas nama toko Angel ya. Kita cari toko Angel berarti yang ini ya. Oke, kita masukkan tanggal 14 ini. Oke, tadi piutang eh, penjualan penjualan kredit tadi dicatat di sales journal ya. Oke, SC di sales journal tadi muncul piutang itu di sisi sebelah debit. Nah, nih 18 juta untuk tekannya 18 juta 845. Maka akan kita posting di buku besar pembantu piutang di sisi sebelah debit yaitu 18 juta 845. Sekarang kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ternyata tidak ada saldo, maka otomatis ini akan jadi saldo debit di sini. Nah, karena sebelumnya tidak ada saldo, maka otomatis ini akan jadi saldo debit. Seperti itu. Oke, itu untuk dokumen nomor 17. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 18. Ada voucher ya di sini. Karena voucher berarti kita masuk ke petty cash. Oke, di sini kita masukkan tanggal dan nomor vouchernya. Di sini nomor vouchernya adalah VKK 12-5. Keterangannya adalah untuk pemeliharaan reparasi mesin ya, alat ya. Oke, di sini kita mengeluarkan petty cash 550, kita masukkan ke sini. Untuk reparasi berarti kita akan gunakan akun maintenance and repair expense ya. Kodenya adalah 62300. Totalnya sama dengan jumlah yang dikeluarkan oleh petty cash ini. Oke, lanjut dokumen 18. Ada bukti pengeluaran kas ini untuk pelunasan faktur ya. Berarti kita mengeluarkan kas untuk bayar utang dagang. Oke, untuk mengeluarkan kas untuk bayar utang dagang berarti kita masuk ke cash payment. Oke, kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 20 dengan BKK 12-4 ya. Kita masukkan ke sini. Di sini kita membayar utang kepada
PT Nusa Indah. Berarti kita masukkan PT Nusa Indah. Di sini kita mengeluarkan itu 23 juta. Berarti kita masukkan ke kas di sini ya. 23 juta 331.000 dengan jumlah hutang 23 juta 100. 23 juta 100 kita masukkan di sisi debit kolom akun payable ya. Jadi kita punya utang 23 juta, ternyata di sini kita bayar 23 juta 331. Ternyata di sini kita kena denda. Oke. Karena kena denda, maka di sini untuk akun denda sendiri kita akan masukkan ke kolom di sisi debit ya. Kolom order dengan nama akun Let Fees Expand. Kode akunnya 62900, totalnya di sini denda 231. Sehingga kalau kita jumlahkan jumlah utang dan dendanya ini sama dengan jumlah kas yang kita keluarkan. Oke. Adanya pelunasan utang otomatis akan mempengaruhi berkurangnya utang dagang kita kepada PT Nusa Indah. Berkurangnya utang dagang itu akan kita catat di buku besar pembantu utang ya, subsidiary ledger akun payable kepada Nusa Indah berarti yang ini. Oke, yang ini ya. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 20 ya. Tadi pelunasan utang dicatat di cash payment journal ya. Cash payment journal. Oke, di cash payment journal tadi utang dagang muncul di sisi debit ya. Muncul di sisi debit. Totalnya adalah 23 juta 100. Maka kita masukkan di sini di sisi debit 23 juta 100. Setelah itu kita masukkan ke sini kolom balance ya, saldo. Sebelumnya masih ada saldo utang 37, dibayar, ada pelunasan 23 juta 100. Karena kredit ketemu debit, ini kita kurangkan. Ada pengurangan karena ada pelunasannya. Maka utang dagang kita kepada PT Nusa Indah sekarang menjadi 14 juta 80.000. Oke, itu dokumen nomor 19. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 20. Di sini ada kembali ada faktur PT Alvaro ya. Ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, seperti tadi kalau ada transaksi penjualan secara kredit, kita masuk ke sales dulu. Kita catat penjualannya di sini. Kita masukkan tanggal dan nomor fakturnya. Tanggal 20 FPJ 12.4 ya. Di sini kita jual kepada Tuh Kencana. Oke, karena penjualan kita masuk dari sales dulu. Kita catat dari sisi kredit nilai penjualannya di sini kita ambil ya. Dari subtotalnya di sini adalah 22 juta. Kita masukkan di kolom sales. Lalu PPN-nya kita ambil dari PPN 10% 2 juta 200. Frag-nya 35.000 di sini. Oke, kita jumlahkan sales, fee, dan frag. Kita jumlahkan, kita masukkan di sisi debit kolom akun receivable. Nah, 24 juta 235 itu sudah sama dengan ini. Oke, kemudian lanjut. Setelah itu kita akan catat adanya penjualan barang ini ke kartu persediaan karena otomatis barang kita akan berkurang. Kita mulai dari Samsung Galaxy Vape. Kita masukkan tanggalnya. Di sini tanggal 20 dengan nomor fakturnya FPJ 12.4 penjualan. Karena penjualan kita masuk ke kolom out ya. Di sini kita menjual untuk Samsung Galaxy Vape itu 15 unit dengan harga pokok barangnya kita ambil dari sini ya. Oke. Ya, karena barang yang pertama masuk ada 52 unit, berarti yang kita jual yang ini dulu ya, karena belum habis. Kecuali kalau barang ini habis baru kita jual yang 22 unit. Karena masih ada kita jual yang ini. Oke, kita jual yang 52 unit berarti harga pokoknya 500.000. Oke, totalnya adalah 7.500.000. Oke, sekarang kita masuk ke sini, lihat di sini yang kita jual 52 dijual 15 berarti persediaan untuk yang 52 sekarang menjadi 37. Harga pokok 500, total nilai persediaan untuk 37 adalah 18.500. Yang 22 ini masih utuh kita turunkan ke bawah sini. Oke. Yang 22 unit yang harga pokok 600 masih utuh. Sekarang kita masuk ke Samsung Galaxy V. Oke, kita masukkan tanggal 20 dengan nomor faktur FPJ 12.4. Langsung kita ke kolom out ya. Untuk yang V kita jual 10 unit.
Oke, harga pokoknya 600 ini. Totalnya adalah 6 juta. Oke, sehingga persediaan kita 55 dijual 10 menjadi 45. Masih harga pokoknya masih 600, total nilai persediaan kita sekarang menjadi 27 juta. Oke. Dari sini kita tahu muncul untuk 10 unit harga pokoknya 6 juta, untuk yang 15 unit adalah 7 juta 500. Sehingga harga pokok yang 15 unit ini dengan harga pokok yang 10 unit ini kita jumlahkan 6 juta ditambah 7 juta 500 menjadi 13 juta 500 ya. Oke, total harga pokok itu kita kembali ke sales jurnal, kita masukkan di sisi debit kolom cost of goods sold dan di sisi kredit merchandise inventory. Oke. Lalu yang terakhir, kita akan masukkan piutang ini ya. Jadi penjualan kepada toko kencana memunculkan piutang ini otomatis akan berpengaruh pada buku besar pembantu piutangnya toko kencana. Oke, kita masuk ke subsidiary diagram receivable toko kencana berarti yang ini ya. Oke, kita masukkan tanggal 20 tadi pencatatan piutang atau munculnya piutang ada di sales journal. Oke, di sales journal tadi piutang muncul di sisi sebelah debit ya, muncul di sisi sebelah debit. Tadi nilainya untuk tokennya adalah 24 juta 235. Berarti kita masukkan ke sisi debit atau kita posting ke sisi debit di buku besar. Lalu setelah itu kita akumulasi dengan saldo piutang. Sebelumnya sudah tidak ada piutang karena sudah ada pelunasan, maka otomatis penjualan yang baru ini akan jadi saldo piutang. Nah, seperti ini. Oke, selesai untuk dokumen nomor 20, 20 ya. Sekarang kita masuk ke dokumen 21. Untuk 21 ada bukti memorial. Ini adalah berdasarkan nota retur yang diterima dari penjual. Nah, ini adalah retur penjualan dari barang yang kita jual ini. Jadi kita jual tanggal 20, ternyata di tanggal 25 ada pengembalian barang yang kita jual tanggal 20 tadi. Yaitu sebanyak satu set Samsung Galaxy Flip. Dikembalikan satu untuk Samsung Galaxy Flip. Nah, adanya retur ini yang pertama, ini akan kita catat di kartu persediaan terlebih dahulu. Oke, untuk Samsung Galaxy Flip yang dikembalikan. Berarti kita masuk ke kartu persediaan ke Samsung Galaxy Flip. Kita masukkan untuk returnya itu berarti tanggal 25 ya. B BM ini harusnya. BM 12 berapa ini? BM 12 strip 2 ini harusnya. Oke, BM ya. BM 12 strip 2 retur karena retur penjualan berarti kita masuk ke kolom out karena penjualan dan retur itu masuk kolom out. Oke, di sini karena di sini ada pengembalian satu unit ya, karena retur maka kita masukkan min satu ya. Sekali lagi kalau retur kita gunakan tanda min. Oke, nilainya harga pokoknya adalah 500 ya. 500. Kemudian harga totalnya adalah 500. Ya. Kemudian selanjutnya karena yang kita jual tadi adalah yang 37 ini, maka otomatis persediaan kita ya yang bertambah yang ini. Jadi 37 dikembalikan 1 jadi 38. Lalu kemudian ini 500 ya harga pokoknya. Total untuk yang harga pokok 500 sekarang bertambah menjadi 19 juta. Sedangkan yang 22 unit ini masih utuh kita turunkan ke bawah. Nah, seperti itu. Oke, kemudian setelah itu baru kita masuk ke jurnal umum untuk mencatat returnya. Oke, untuk mencatat retur, jurnal yang kita akan gunakan, kita masukkan dulu tanggalnya di sini, tanggal 25 ya. Oke, jurnal yang kita gunakan adalah sales retur fade out pada akun receivable. Jadi adanya retur penjualan itu akan mengurangi piutang dagang. Seperti itu ya. Oke, kita masukkan kode akunnya, lalu kita masukkan nilainya tadi. Oke, nilainya untuk sales returnya itu adalah 800, sedangkan untuk VAT-nya adalah 80.000. Sehingga total piutang berkurang menjadi 880.000 seperti itu. Oke, dari adanya berkurangnya piutang ini atas nama toko siapa nih? Atas nama toko toko Kencana, maka otomatis akan mengurangi piutangnya toko Kencana. Maka kita masuk ke buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger akun receivable toko Kencana.
Oke, itu bencana berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggal 25, di mana tanggal 25 tadi ada pencatatan berkurangnya piutang di jurnal umum. Di sini kita masukkan GJ. Oke, di jurnal umum tadi piutang muncul di sisi sebelah kredit ya. Nih, receivable di sisi sebelah kredit nilainya adalah 880. Kita masukkan di sini di sisi kredit. Oke, 880. Lalu setelah itu kita jumlahkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo piutang 24 juta, lalu ada retur 840, otomatis berkurang ini. Oke, kita kurangkan. Sekarang saldo piutangnya menjadi 23 juta 355.000 atas nama Toko Kencana. Oke, itu jika ada retur ya. Jika ada retur tadi, yang pertama kita catat di kartu persediaan, lalu kedua kita masuk ke jurnal umum untuk mencatat nilai returnya, dan yang ketiga kita masukkan ke buku besar pembantu utang untuk mengurangi nilai piutang atas nama bencana. Oke, lanjut ke dokumen 21. Sorry, tadi 21 ya. 21. Sekarang masuk ke 22. Ada bukti pengeluaran kas untuk angsuran pinjaman bank. Oke, pengeluaran kas untuk membayar angsuran bank kita catat di jurnal pengeluaran kas ini. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 26 dengan buktinya di situ BKK 12-5 ya, dengan keterangan adalah angsuran bank sini. Oke, di sini kita mengeluarkan kas ini 11 juta ya. Karena kita mengeluarkan kas 11 juta, maka kita masukkan di sisi kredit kolom cash in bank 11 juta. Lalu 11 juta ini untuk membayar angsuran pokok 9 juta sekian dan bunganya 1 juta sekian. Nah, angsuran pokok ini akan kita catat di sisi debit kolom order dengan menggunakan akun Bank BNI. Kodenya adalah 2-2100, nilainya adalah 9.849.649.682 berserta bunganya. Bunganya kita masukkan di bawahnya dengan menggunakan interest expense kode akun 9 100 jumlahnya adalah 1.150.318. Jadi kalau ini kita jumlahkan angsuran pokok dan bunga ini sama dengan jumlah yang kita keluarkan atau jumlah kas yang kita keluarkan. Yaitu dokumen nomor 22. Lanjut ke dokumen 23. Ada pengeluaran kembali nih. Tetapi di sini untuk bayar gaji karyawan. Oke, masih masih di cash payment ya. Kita masuk ke sini. Kita masukkan tanggalnya. Oke, tanggal 30 ya. Ini nomor buktinya BKK 12-6 nih. Keterangannya untuk gaji karyawan bulan Desember. Oke. Di sini kita membayar gaji karyawan itu besarnya 12.633 jumlah totalnya. Jumlah total ini kan kita masukkan di kolom cash in bank. Oke, kolom cash in bank seperti ini. Lalu total gaji yang kita bayar itu terdiri dari gaji, ya, gaji pokoknya adalah 13.200. Ini akan kita catat di sisi debit kolom order ini dengan menggunakan akun wages and salaries, kodenya 6 sekian 100, kode jumlahnya adalah 13.250. Lalu untuk potongan PPh pasal 21, ini kita akan gunakan akun atau akan kita catat di sisi kredit ya, kolom order. Sisi kredit kolom order untuk potongan PPh pasal 21 kita gunakan akun income tax payable ya dengan kode akun 1212 totalnya 116.200. Dan untuk potongan angsuran utang itu kita gunakan akun employee receivable atau piutang karyawan ya. Di sini dengan kode akun adalah 11230, nilainya adalah 500.000. Sehingga ini kalau kita jumlahkan total potongan PPh ditambah potongan utang dan ditambah dengan cash in yang kita keluarkan ini sama dengan beban gaji ini. Ya, jadi beban gaji ini 13.200 lalu dipotong dengan PPh pasal 21 dipotong dengan potongan angsuran maka kita hanya mengeluarkan kas sebesar 12.633 juta
Rp12.633.800. Yaitu untuk pengeluaran kas membayar gaji karyawan. Nah, ini lampirannya ya, lampirannya. Dan kita masuk ke dokumen yang terakhir di sini, dokumen nomor 24 untuk pengeluaran kas pelunasan kartu kredit ya. Pelunasan kartu kredit masih di cash payment ya. Oke, untuk yang terakhir ini tanggal 30 masih dengan BKK 12-7 di sini kita sesuaikan tanggal 30, keterangannya adalah pelunasan utang kartu kredit atau utang kartu kredit. Oke, di sini kita mengeluarkan 4.200.000. Langsung kita masukkan di kolom casing bank sisi kredit di sini. Oke, kolom casing bank sisi kredit 4.200.000. Di sisi debitnya kita masuk ke kolom order ya, karena kita mengeluarkan bukan untuk bayar utang dagang, tapi untuk bayar utang lain-lain. Maka di sini kita gunakan kartu kredit, utang kartu kredit berarti kita gunakan credit card ya, dengan kode akun 21110, nilainya adalah 4.200.000. Oke, selesai semua. Sudah kita catat semua ke dalam jurnal. Itu tadi cara pencatatannya, salah jurnal dan sebagainya. Kalau sudah, silakan kalian jumlahkan ya. Untuk semua kolom dijumlahkan, lalu kalian buat rekapitulasi ya. Oke, di sini pun sama, kalian jumlahkan semua ya di sini. Untuk sisi debit dan kredit ini totalnya kalian jumlahkan semua dan seterusnya ya. Ya, kita jumlahkan. Ini pun sama, totalnya kita jumlahkan sisi debit kreditnya. Lalu untuk cash payment ini juga kita jumlahkan semua ya, silakan dijumlahkan. Untuk petty cash sisi debit kredit jumlahkan, general journal juga dijumlahkan. Untuk inventory selesai. Inventory ini kita turunkan ya. Kita turunkan nanti. Ini tambah ini jadi 60 ya. Totalnya berarti ini dijumlahkan menjadi 32.200.000. Untuk yang ini 45 dengan total 27 juta. Dan untuk saldo piutang dan utang sudah semua. Lalu setelah itu baru untuk list of akun receivable dan list of akun payable ini. Kita ambil saja toko Benua Jaya, saldonya adalah kita di sini ya. Ini 55 juta. Nanti kita masuk sini 50 juta. Untuk toko Serasi, saldo akhir piutangnya adalah 15.110. Kita masukkan di sini. Untuk toko Angel, saldo akhir piutangnya 18 juta sekian. Untuk toko Kencana, saldo piutangnya 23.355 ya. Habis itu kita total ini kita jumlahkan di sini. Dan untuk daftar saldo utang untuk Nusa Indah, saldo akhir utangnya di sini adalah 14.080. Kita masukkan ke sini. Lalu untuk Dian Persada, saldo utangnya 27.720. Dan untuk Mekar nggak ada. Berarti kita jumlahkan, kita letakkan sini. Oke. Proses tahapan pencatatan jurnal selesai. Untuk selanjutnya kita akan coba lanjutkan ke tahapan posting jurnal ke buku besar. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.